Dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra wal Mi'raj, Rasulullah melihat neraka itu penghuninya kebanyakan perempuan. Ditanya, kenapa Rasulullah? Karena mereka kebanyakan durhaka kepada suaminya. Mereka membuka auratnya. Mereka tidak bersyukur kepada suaminya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita, Bu, durhaka kepada suami kita. Kita taat pada suami kita. Jangan sampai kita durhaka. Karena istri yang durhaka kepada suaminya, puasa dan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal perempuan ini gampang sekali masuk surga. Syaratnya cuma 4. Bila melaksanakan 4 ini, fadkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki, dari pintu mana saja yang kamu mau. Cuma 4. Pertama adalah idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita itu, istri itu sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa pada bulan suci Ramadan. Shomat syahroha. Yang ketiga, hafizat farjaha. Menjaga kehormatannya. Menjaga auratnya. Yang keempat, wa ata'at zawjaha. Patuh kepada suaminya. Qila laha yawmal qiyamati udkhilil jannah min ayyi ababil jannah syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Doa malaikat Jibril yang ketiga. Ya Allah ya Rabbi, jangan terima puasa dan amal ibadahnya seseorang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Terkadang memang kita kesal. Ada orang yang zalim sama kita, ada orang yang mengkhianati kita. Tapi jangan sampai kita memiliki rasa dendam sehingga kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Belajarlah kita seperti anak kecil. Anak kecil itu ketika mereka berkelahi, marah-marahan, bahkan kadang pukul-pukulan, setelah 5 menit kemudian mereka berteman lagi, akrab kembali. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak memiliki rasa dendam di hatinya. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai kita memiliki rasa dendam di hati kita, sehingga kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ada 3 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang-orang yang mensedekahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, yang menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. 3 ciri inilah orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, dan surga itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang kedua istri yang durhaka kepada suaminya, yang ketiga orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam salah satunya. Bila kita pernah melakukan yang ketiga ini, kita memohon maaf, memohon ampun kepada Allah, dan memohon maaf kepada orang tua kita. Rangkul orang tua, peluk orang tua kita. Minta maaf kita. Yang kedua, kita minta maaf kepada istri, kepada suami kita. Bila kita selama ini kita
melakukan kesalahan yang membuat suami kita tidak ridho kepada kita. Kemudian kita maafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti, orang-orang yang pernah melakukan menzolimi kita. Karena salah satu orang yang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan ceramah singkat ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.